Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah salat subuh di Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan dan kesehatan sampai hari ke-23 ini dari bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Di bulan Ramadan kita biasa mendengar ungkapan atau istilah bahwa bulan ini adalah bulan Al-Quran. Artinya bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran secara sekaligus. Jadi Al-Quran itu oleh Allah Subhanahu wa taala menurut penjelasan mayoritas ulama diturunkan dua tahap, dua kali. Pertama dari Sidratul Muntaha, dari sisi Allah ke namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit pertama. Langit pertama itu dari sini. Itu secara sekaligus, sehingga itulah yang disebut di dalam misalnya ya, surat Asy-Syu'ara ayat 192. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Jadi Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, atau di dalam surat yang biasa kita baca, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala
di ayat yang lain dengan Lailah Mubarakah fi lailatin mubarakah, pada malam yang diberkahi. Kemudian dari langit dunia turun kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Itu menjawab barangkali ada yang bingung, turun di satu malam, tapi ada ayat yang turun ketika di Mekah, turun saat Nabi di Madinah, turun menjadi perintah yang kita pelajari di 2 pekan yang lalu. Perintah perang itu setelah hijrah ke Madinah, turun lagi ketika akan perang Hunain, turun lagi ketika akan perang Tabuk, ketika akan haji, ketika itu maknanya Al-Quran itu berarti setelah turun secara sekaligus dari sisi Allah, kemudian ada di Baitul Izzah, kemudian turun kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 22 tahun lebih. Jadi ada yang menyebut selama 22 tahun 22 bulan. Jadi kurang lebih selama 23 tahun ya. Mengapa demikian? Kata Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu supaya Allah Subhanahu wa taala karena ada yang tanya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah. Orang-orang kafir itu bertanya, tapi tanyaannya itu sebenarnya boten takon, tapi takon ini kepingin nyangka. Laula nuzila alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah. Al-Quran kok gak sekalian saja diturunkan sekaligus. Kata Allah Subhanahu wa taala, ojo krek pertanyaan juga gitu ya. Kadzalika linusabbita bihi fuadaka. Kadzalika linusabbita bihi. Yang demikian itu supaya Allah bisa memberikan penguatan kepada hati jadi luwih mantep. Jika terus kaos ini, kalau saya buat urut, ada kalanya topiknya itu sampai nggak tertarik. Karena tergantung urutan itu ada kan, boleh sing seneng doa, sing tertarik, sing nyatol, sing tahu duwe gambaran, sing gak tahu duwe gambaran itu gue mulai tekan nol.
ngaji rutin, ngaji kitab rutin. Saya biasa begitu supaya ilmunya itu lengkap dan apa namanya, ya memang butuh waktu lama. Tapi ada yang tematik. Tematik itu seperti Nabi SAW mendapatkan ayat Al-Quran itu tematik. Wayai kate perang anak perintah, wayai kate ini ayatnya. Ketika di depan orang kafir kayak semuni turun ayat. Dan itu lebih berkesan. Cuma bedanya kalau Nabi SAW meskipun diberikan oleh Allah ayat-ayat itu berangsur-angsur secara tematik, itu pada akhirnya lengkap. Tapi kalau kita ngajinya tematik, kaya gak lengkap. Al-Quran itu kayak kalau sing jangkep dibahas, cuma enak-enak. Apalagi saya selingi begini, terus ini ayat kita itu kan kemarin setelah ayat perang itu nanti ayat haji sebenarnya itu. Tapi bab haji masih saya selingi. Jadi Al-Quran itu begitu. Linusab bidabi. Orang kafir itu nek takon niku bisa betul nih. Jadi kalau tanya itu sama betulnya. Makanya respon orang ketika Al-Quran diturunkan bulan Ramadan kan, karena itu disebut Syahrul Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran, maksudnya diturunkannya secara sekaligus dari sisi Allah. Bahkan hanya dalam satu malam, gitu ya. Cuma ketika Al-Quran turun, respon orang itu macam-macam. Dan kalau dikelompokkan secara umum ada dua macam yang utama. Yang pertama yang terima, yang kedua yang ingkar. Kalau yang terima dengan sebab kecil pun akan terima. Kalau dasarnya buat terima, meskipun kebenaran dan buktinya nyata, niku nggih ancen engkel. Ini coba dengar surat Yunus ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat terjemahan ini ya. Sambil saya baca. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qalu, ini kayak omongan. Maaf. Wa idza tutla alaihim ayatuna qala alladzina la yarjuna liqa'ana qala alladzina la yarjuna liqa'ana ati bi qur'anin ghairi hadza aw baddil qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in 'asaytu rabbi 'azaba yawmin 'adzim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatan, apabila dibacakan kepada mereka orang-orang kafir Quraisy
ayatuna, ayat-ayat kami, bayyinatin, untuk memberikan bukti-bukti, memberikan keterangan yang kuat. Qala alladziina la yarjuna liqa'ana, orang-orang yang tidak punya pikiran akan bertemu dengan kami itu berkata, ini datangkan bil Qur'ani ghairi hadza. Nah, itu terjemahnya secara ini ya, secara berkalimat. Ini bil Qur'ani ghairi hadza, datangkanlah Al-Quran yang lain dari ini. Au batilhu, atau gantilah. Nah, Al-Quran dia tidak tahu Al-Quran dia, gitu ya. Kalau tidak begitu, saya ganti itu ibu. Maka Allah memerintahkan, wahai Muhammad, katakan, qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Ya tidak pantas bisa ganti dewe, ganti sendiri itu dia gak bisa ya. Umpama dipaksakan ya gak pantas. Ya berarti ini kan bukan dari Tuhan, berarti kan dari saya. Kalau dari saya ya wajar ditolak. Kok tentu pengerannya ditolak, kok ditolak udah. In attabi'u illa ma yuha ilayya, aku tidak ikut kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah kepada saya. Inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin adzim. Kalau saya durhaka kepada Tuhanku, maka khawatir sekali, sungguh saya khawatir sekali kalau saya durhaka kepada Tuhanku, khawatir tentang azab hari kiamat nanti. Jadi sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk, diturunkan di bulan Ramadan, tapi rupanya cara orang untuk menyikapi turunnya Al-Quran itu secara umum, yang pertama yang ini tadi di ayat sebelumnya juga kurang lebih sama yang saya bacakan sebelumnya tadi itu ya. Orang-orang kafir bilang Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus saja, jadi selalu ada alasan, selalu ada cara untuk menolak. Logika itu tadi ya. Ketika disebut surat Yunus ayat 15 juga ada penjelasan. Karena Al-Quran itu mengajak untuk mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, sementara orang-orang itu sudah memiliki keyakinan turun-temurun menyekutukan Allah, menyembah berhala, maka mereka ngomong inti di Quran itu ghairiha, tentangkan Al-Quran yang lain, au batilhu, atau sampai ganti ayat 5. Ini sebenarnya menjadi peringatan, bukan hanya cerita tentang orang dulu, tapi juga menjadi peringatan kita semua. Karena orang turun Al-Quran, orang dengar Al-Quran, orang dengar ayat Al-Quran dibaca, niku kemungkinan menolaknya itu juga besar. Al-Quran pas ngaji sampean ya maca terjemah
diwacana ayat utang piutang itu wong sing akeh utang kira-kira ya apa? Itu maksud saya. Ya. Lu ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ayo orang yang beriman, kalau sampai itu bertransaksi hutang piutang sampai pada waktu tertentu, waktu tulislah. Karena itu diterapkan oleh bank. Tulis. Tapi mau hutang itu masuk mikir nih ditulis, mikir ditulis. Sing penting oleh praktek menulis itu akhirnya model yang menghutangi kalau sekarang itu bank. Tapi bagi yang hutang, jadi kadang-kadang makanya kaget moro-moro disita bank itu ya, kok sampingnya. Sebab dia tak mikir sing ditulis itu nopo. Padahal perintah untuk menulis itu perintah untuk yang hutang maupun yang menghutangi. Supaya apa? Supaya jelas. Kalau hutang berpikir tulisan yang penting duitnya sedikit. Bahkan gak mikir kalau kemudian ternyata ada bunganya cukup tinggi, cukup besar. Baru hitung-hitungan setelah gak sanggup bayar baru. Tapi prinsipnya orang yang berhutang, mau berhutang itu gak mikir. Perintahnya adalah umpama perintah ini diperhatikan betul oleh hutang. Mungkin gak sih dari hutang mikir, waduh cuan dari ngapain ya. Makanya kalau ada ayat tertentu, belum tentu kita itu langsung bisa terima. Ya. Sehingga kalau orang kafir mulai seperti itu ketika turun ayat Al-Quran, isinya mengajak kepada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, mereka sampai mengatakan inti bi Qur'anin ghairi hadza aw badilhu ya. Yang liang nih kawan itu orang ketika turun Al-Quran itu yang pertama itu ingkar. Ya. Kenapa? Tadi saya baca ayat perang, kira-kira mau diterjemahkan, ayo perang, hanya buka ayat perang, gitu ya. Ya. Duh, pada masa Nabi SAW ketika diajak perang jangan dikira gampang. Sing semangat itu sing biyen diusir tuki Mekah. Ya. Sampai rumahnya dirampas, ya kan? Sampai harta bendanya itu ditinggal semua karena tidak bisa dibawa karena disita. Ya. Jalan ke rumahnya diblokade, bisnisnya itu juga dibekukan, begitu kan di Mekah itu begitu. Hijrah itu boten kok perkara orang perintah hijrah saking nemen. Saiki boten kondisi ngono sampe dikon hijrah. Kayak wong tukang nuntut tapi wis sajane ora kepengin cuma ya wis nek iso maneh kan itu. Itu perlu hijrah. Nabi dan para sahabat hijrah itu bukan ada perintah hijrah nggih. Tapi perintah itu adalah ketika sebagian sahabat sudah tidak sanggup menahan kesulitannya, sanggup bisnisnya sudah ya, kalau bahasa sekarang uangnya di bank sudah dibekukan. Kata pemilu kan
Uli lebih Utsman bin Affan, Utsman bin Affan. Kekayaannya berlipat-lipat justru setelah di Madinah. Sadar iki wong sugih. Bojone sampe diberi pilihan oleh orang-orang Quraisy. Sampai melok Abdurrahman bin Auf. Tapi sampai gak apa-apa. Abdurrahman bin Auf budaya Madinah sudah kita kasih akses apa-apa. Uangnya gak bisa kita tahan semua. Sampai melok dengan kondisi Abdurrahman bin Auf juga punya apa-apa sekarang. Atau sampai di sini nanti hartanya Abdurrahman bin Auf tak kasihkan saja. Sampai butuh tujuannya apa sampai suki. Itu sampai seperti itu. Abdurrahman bin Auf keluar dari kota Mekah itu dua pokok Madinah yang ada di Badan. Umum bujurnya di barang sama tokoh-tokoh yang sampai kalau dulu sampai mungkin biar sampai suki. Nah ini kan tuh melok mono apa tetap di sini. Meskipun Abdurrahman bin Auf ketika sampai di Madinah, ya jenenge wong sugih itu ya kenalane ya wong sugih. Wong sugih itu kenalane wong sugih. Wong sugih yang umum sugih, jaringan bisnisnya ada. Meskipun yo klambi tok, tutup Madinah itu ya sing nampani ya wong sugih. Kayak gitu ya, dulu kan dipersaudarakan ya. Yang dari Mekah ke Madinah itu dipersaudarakan. Orang tahu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf tidak kok sampai dulu modal gitu. Abdurrahman bin Auf enggak butuh modal. Saya tunjukkan kayak pasar di Madinah di itu pasar di saya sampai dulu nang kene semoga sampai butuh modal kita kasih. Aku butuh modal, saya butuh pasarnya itu seperti di sudah saat itu balik kaya lagi gitu ya, bahkan berlipat-lipat melampaui yang ada di Mekah gitu, kaya. Tapi yang begitu itu orang-orang itu ya selalu mencari alasan ketika terhadap Al-Quran. Ya, meskipun katanya Al-Quran itu kan ini dan dalam bahasa orang. Meskipun Al-Quran itu diyakinkan ini berasal dari Allah, tapi apa yang kita hadapi sehari-hari belum tentu langsung kita itu bisa terima Al-Quran. Oleh karena itu yang paling penting adalah menjadi orang yang kedua. Setiap turun Al-Quran digoleki, disinggahi sebab kita iman dan senang. Kalau orang kafir yang dicari mesti alasan untuk ingkar. Ada banyak ungkapan orang kafir ketika diingatkan untuk mentauhidkan Allah sampai dia kalau sehingga ibu. Karena itu terkait dengan kebiasaan dan tradisi. Nanti di ayat yang lain, ya Al-Quran itu bersabda dijelaskan rinci, saya nggak ngerti bahasa Arab, langsung ngerti di surah Al-Quran itu. Nanti di ayat yang lain, kalau nggak di surat Fussilat, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, diturunkan dalam bahasa Ajam, bahasa daerah masing-masing. Podo mesti ditolak oleh siapa? Oleh yang niati kafir ditolak. Oleh Al-Quran itu bahasa Arab dari iya seperti bahasa Arab ini kafir. Diturunkan bahasa Jawa misalnya
bojone wong Arab kok cowok-cowok gitu. Makanya kemudian ada sahabat yang penting kalau Al-Quran turun itu seneng itu yang penting. Surat Ar-Ra'd ayat 36 insyaallah ya. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, walladzina atainahumul kitab yafrahuna bima unzila ilaihi, mereka senang dengan Al-Quran yang diturunkan kepada. Tapi wa minal ahzari may yunkiru ba'dahu, orang-orang ahlul kitab yang senang dengan turunnya Al-Quran itu ternyata ya, sebagiannya yang lain yang senang itu karena mereka siji cocok loro ngerti nek bener, kan? Jadi antara ngerti bener dan kemudian cocok nang hati itu menghasilkan kegembiraan, kesenangan. Makanya kita sadar bahwa nenggoleh ayat Al-Quran itu betul apa-apa sama goleh itu senang mau. Itu gak apa-apa. Sebagian sahabat itu menyukai ayat-ayat tertentu dan itu berbeda-beda. Makanya kalau begini guyon tersebut enten wong itu seneng sampai ayat Al-Quran. Apa niku? Wae terawih senengane kulbu. Apa-apa. Ya, timbang ya diwaca dawa kan seneng. Ana sing disenengi berarti. Gitu. Lho kebalikannya zaman Nabi. Zaman Nabi itu Masjid Nabawi itu masjid pusat ya untuk kegiatan berjamaah, kegiatan kaum muslimin. Nabi bersama sahabat. Tapi kalau yang di kampung-kampung agak jauh itu kegiatan masjid-masjid ya biasanya tidak dipakai sholat Jumat, tapi untuk sholat 5 waktu dipakai. Ngoten niku enten kampung imam niku senengane maca kulhu setelah membaca surat yang lain. Di maca surat liyane mantu niku mesti dalam sholatnya ketika imami berdiri enten kulhu. Suwe ngono terus surat apa kayak niku iklan minum itu ya. Surat apa wae kulhu mesti katut dengan bagian Al-Ikhlas mesti katut. Protes dari sama ae nek jaman biyen nek kuale kulhu terus diprotes. Jaman saiki kalau kulhu diprotes. Diprotes Nabi ini lho ya apa niki enggak ada imam sholat yang kula ini. Kenapa? Mesti maca kulhu. Nabi kemudian tanya, sampai ganti wong liya boten rasane enak cuma kulhu terus. Oleh Nabi dipanggil orangnya. Sebentar sampai itu diprotes jamaah. Dia Nabi sampai imami kok mesti maca kulhu. Apa alasannya? Saya mencintai surat ini.
tapi jawabannya sudah selesai. Jawaban makmumnya itu nggak mau ganti yang lain. Paling kita salah satu enaknya. Nek saiki, nek dulu bukan karena itu, tapi setiap membaca surat diberi surat Al-Ikhlas. Ya, pasti orang dulu diprotes. Dan saat ini kalau dulu diprotes, foto dapat dulu nih. Tapi itu cara senang. Jadi sahabat yang mengimami dengan dulu cara yang senang Al-Quran. Enten sih dipilih. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman itu punya ayat favorit. Punya ayat favorit. Menurut saya ayat yang terbaik ini. Menurut saya ini beda-beda. Yang penting adalah di antara ayat-ayat Al-Quran, di antara surat-surat dalam Al-Quran itu yang penting nggak sampai senang terhadap Al-Quran itu yang penting. Ya. Karena ahli kita ketika turun Al-Quran itu ada yang akhirnya gembira. Walladzina atainahumul kitaba yafrahunahu bima unzila ilaih. Orang-orang yang telah kami beri kitab, maksudnya orang Yahudi, orang Nasrani. Dalam beberapa tafsir disebutkan orang-orang yang dimaksud itu Abdullah bin Salam, terus Salman Al-Farisi, terus beberapa orang yang orang Nasrani yang dari Habasyah senang dengan turunnya Al-Quran. Tapi wa mina ahzabi mayyukir waqtan, tapi sebagian kelompok lain dari mereka itu ingkar. Usut punya usut ini terkait dengan ayat lain. Nopo sangat senang. Itu nanti di dalam sebagian tafsir disebutkan sebab turunnya. Orang-orang ahlul kitab baik Yahudi maupun Nasrani, khususnya Abdullah bin Salam yang dulunya tokoh Yahudi, itu biasanya ngarani Gusti Allah itu lebih sering dengan Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Jadi tadi nendu mau bukan ya Allah, tapi ya Rahman, gitu ya. Ketika iman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tak tahu batik kerungu istilah Ar-Rahman. Menurut mereka begitu. Kita itu sekarang berkulino dan juga Gusti Allah itu Ar-Rahman. Maka kemudian turunlah ayat Al-Quran menjawab kebutuhan mereka. Nah ini pentingnya apa tadi? Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur ya. Menjawab kebutuhan mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul id'ullaha aw id'ur rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Boleh terjemahan Indonesia. Terjemahan Indonesia ya. Terjemahan Turki ya. Kalau ngerti bahasa Turki. Qul id'ullaha aw id'ur rahman. Katakan Muhammad jawaban. Serulah Allah, panggillah Allah dengan Allah. Awidahur Rahman, atau panggillah Allah dengan Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, mana saja nama yang kamu pakai untuk memanggil Allah, falahul asmaul husna, Allah itu memiliki
nama-nama yang terbaik. Jadi Allah punya asmaul husna sampai itu Ar-Rahman mongko niru Allah mongko niru Al-Jabbar mongko. Nama-nama yang lain silakan. Maka senanglah Rahman bin Salam. Ya sudah kalau gitu, saya akan sering menyebut Allah dengan Ar-Rahman. Nah kebalikannya, turun ayat ini orang musyrik sing protes. Jadi ini pengeran suci jenenge Allah kok saiki ana jenenge Rahman. Niku wong watai ingkar. Ini cuma nama yang memang diizinkan oleh Allah. Allah ini satu. Sebutannya jenenge ya banyak, silakan ya. Orang musuh katanya Tuhannya satu kok di dalam penjelasannya dan ada yang menjelaskan tentang itu tadi ya. Nah ini saya baca tafsir yang bahasa Indonesia ya. Ini rupanya diambil dari tafsir jalannya. Jadi Nabi sering mengucapkan ya Allah ya Rahman. Akhirnya Nabi kan sering membaca doa itu ya. Orang-orang musyrik berkata, dia melarang kita untuk menyembah dua Tuhan sedangkan dia sendiri menyuruh Tuhan lain di sampingnya. Bingung ikan itu sebab macam-macam. Ya. Kayak nopo tetap ikan. Itulah yang disebut oleh Allah. Khatamullahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa rahmatan. Itu wong itu nek kadang betul-betul masih sampai kasih bukti apa saja. Ya betul-betul. Nek kebuka pikiran kok. Karena itu dalam dakwah di Muhammadiyah itu ada istilah namanya sasaran dakwah itu orang yang diajak untuk ngerti agama Islam itu ada loro, ada namanya umat dakwah, ada namanya umat ijabah. Kira-kira sholat, sembahyang, mustaqim, siwal dan ini itu disebut umat ijabah. Sampai terus ya, betul. Masih kadang-kadang ngomong ada bagian yang nyinggung pribadi, maksudnya nyinggung apa yang kita lakukan itu kadang-kadang saya nolak. Tapi yang bisa logo kan tinggi itu namanya umat ijabah. Ya. Tapi ada namanya umat dakwah. Ya. Masih sampai kayak ini, Mas Dani. Kacang hijau, betul itu kayak gini. Oh mau sampai kayak rawon dan terkok. Allah rawon naik kalau yono, gitu ya. Itu namanya. Nah, maka perlu strategi yang berbeda. Gitu ya. Boleh senengane itu rawon, senengane uang cash, masalahnya itu. Ya. Jadi Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Ya, secara sekaligus Al-Quran diturunkan berangsur-angsur kepada Nabi SAW supaya kalau ada persoalan kayak tadi Abdullah bin Salam Nabi yang saat ini dipulihkan memanggil Allah dengan Ar-Rahman, kita itu sudah kangen. Oh turun ayat ini ya, mulai dari Allah, mulai dari Ar-Rahman. Nah, gitu ya, senang lah mereka. Itu namanya li nusabita bihi fuadak. Jadi akhirnya Al-Quran itu menjadi berkesan. Wah ini jawab aku langsung gitu ya. Sebagian sahabat kan gitu, sahabat Umar, sahabat Abu Bakar itu punya feeling yang kuat, tapi merasa tersanjung enten ayat-ayat tertentu yang memang turun karena mereka itu ada nanti bahasanya beda.
berangsur-angsur sesuai dengan situasi. Dasare wong niku beda. Enten sing dasare niku dibuka oleh Allah nantinya bisa terima. Enten dasare wong niku tertutup hati. Sehingga semuanya dijadikan alasan untuk ingkar. Ya, turun berangsur-angsur ingkar. Kok kan siksa dari siji. Karena kadang-kadang Nabi SAW itu nunggu wahyu itu suwe. Wong-wong itu takon, guru-guru ayatnya, guru-guru jawabannya, gitu. Sehingga kalau ya Muhammad bingung, gitu. Ya Nabi betul-betul berharap turun Allah, nopo ini Allah, gitu. Sampai kemudian itu, tapi orang itu kan ketika ada jeda waktu itu berarti punya alasan dia nolak, ya kan, bingung kan, punya alasan nolak. Sehingga semakin tertutup. Orang yang menolak Al-Quran itu punya banyak juga alasan untuk ingkar. Makanya bab iman itu menjadi salah satu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang wong hari ini kalau panjenengan punya pengalaman sendiri-sendiri. Iso carane iman itu tidak beda. Ya. Kita nggak tahu, tidak beda. Kondo-kondone, kondo sakwase, kondo sakrupe, kondo tuline. Tapi kemudian kita itu tanpa kita sadari, kemudian kenapa kita milih jalan yang tidak sama dengan yang lain. Itu adalah bagian dari rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dengan lahir di sini. Ngomong lahir di Cina, mana tadi apa ya lalu. Dan kalau mau protes ya tentang Cina, kalau mau protes bahwa kemudian kita itu benar gitu ya. Ada di Indonesia, bapak ibu Islam langsung dari Islam, dan Islam itu agama yang benar. Kalau karena benar itu karena keluarga kita Islam, maka nggak ada artinya kata orang Cina. Kata orang Cina, ya sampean lahir dari sana, enak. Aku, ya enggak, sih benar ya aku dewi, berdoa. Makanya benar karena orang tua itu benar yang relatif. Boten seluruh podo-podo lahir nang Indonesia, ono sing mari ngono boten percaya Gusti Allah. Itu juga ada. Karena itulah dalam Islam itu wong itu dinilai setelah balik, setelah mikir. Nah, cuma pertanyaannya, sejak kapan kita punya kecenderungan mikir? Dan mikir itu kecenderungannya adalah cenderung condong pada kebenaran. Itu rahasia Allah. Kenapa kita diberikan dan kenapa yang lain tidak? Detailnya, rincinya, betul-betul. Makanya kita diperintahkan bersyukur. Ya, kemarin sudah dibahas, saya bahas kalau nggak salah di Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Jadi karunia Allah berupa ajaran agama Islam, diberikan keimanan, itu adalah fadl karunia Allah kepada kita semua. Ya. Niki untuk ngerim wong sing barangkali mongso saya jenengan coy ini. Ya, jadi aku itu begini. Jadi kita itu kalau baik tidak atau belum tentu karena kebaikan kita sendiri. Yang pertama tentu pertolongan Allah, dan Allah menolong itu kemudian dilewatkan orang lain. Ya, orang lain yang ikut mendorong kita, ya, untuk menjadi baik itu ketemu dengan orang-orang yang baik. Ya. Saya kira demikian kali ini. Saya tidak melanjutkan kajian, itu seharusnya sudah tentang haji sebenarnya.
enten sing respon dengan positif, enten sing ingkar. Nah, supaya kita itu punya respon positif, cari pilih ayat-ayat yang kita sukai. Ya, itu termasuk seneng bulu atau seneng surat Al-Insyirah menjadi longgar hatiku misalnya, atau seneng surat Yusuf dan anakku jadi ganteng misalnya. Cari sebab kenapa kita harus senang. Nek iso abet menjadi sebab kita senang dengan Al-Quran. Nek iso. Tapi kalau enggak, cari bagian mana. Nah, dengan syarat tentu saja yang lain jangan ditolak, kan gitu ya. Bukan berarti senang yang satu, yang lain di ya, ayat yang senang, ayat damai terus, ayat orang nggak tahu dibocor. Gitu, dilapor perang atau dibocor ayat perang, gitu. Atau sebaliknya, karena bawaannya itu marah terus dengan orang-orang kafir, ya akhirnya sedih bocor, wokok, patenono, jangan begitu ya. Kita harus seimbang. Itu pentingnya ayat Al-Quran itu dari awal sampai akhir itu kita lengkap ya. Seneng Yasin monggo, tapi ya Yasin dong. Ini sampai akhirnya siti bocor ya Yasin, gitu ya. Gitu. Bahkan kadang-kadang karo sebabnya orang Yasin kan itu ya. Itu sing repot banget malah. Jadi ayat Al-Quran begitu luas. Ilmu Allah begitu luas, terbatas, ayat-ayatnya juga demikian, tidak disuguhkan sebenarnya banyak menu, gitu ya. Senangannya boleh rokok boleh padahal betul misalnya betul dan dia tidak ketemu sampai boleh. Lidah itu harus bisa